Nah, kalau tentang kebahagiaan, pertama saya bawakan misalnya dari Oprah Winfrey. Ini teman-teman pasti pernah dengar lah nama beliau. Menurut Oprah Winfrey, syukurilah apa yang engkau miliki, engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Kalau engkau hanya memperhatikan apa yang belum engkau miliki, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Nah, kalau ini kembali pada prinsip 6 langkah Law of Attraction tadi ya. Di antara langkahnya adalah mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Begitu kita bersyukur, berarti kita siap untuk ditambah. Engkau akhirnya akan memiliki lebih banyak. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Yang jadi fokus pikiran kita apakah adalah apa yang kita tidak punya. Padahal yo pinter, IP-nya tinggi, dicintai dosen-dosennya. Tapi hanya gara-gara tidak punya pacar, tiap hari sumpek mikir tidak punya pacar ini saja. Padahal yo istrinya cantik, padahal ya kaya raya, padahal ya hidupnya terjamin semuanya. Tapi hanya gara-gara ndak punya anak misalnya. Tiap hari mikir satu ini saja. Akhirnya lupa bersyukur. Seolah-olah hidupnya punya kekurangan yang besar sekali. Nah ini kita tidak akan bahagia. Kalau hanya memperhatikan apa yang belum kita miliki. Kita harus lebih banyak fokus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bukan disibukkan hanya oleh apa yang kita belum punya. Biasanya kita itu lebih sibuk dengan apa yang kita tidak punya daripada mensyukuri apa yang kita sudah punya. Maka law of attraction mengajari kita ya basisnya adalah bersyukur. Kemudian ada juga quotes yang saya bawa senantiasa, jadilah versi dirimu yang terbaik daripada menjadi versi tiruan orang lain. Quotes ini mengajarkan kita untuk, kita harus otentik, berani bermimpi, berani menginginkan. Banyak di antara kita yang menginginkan sesuatu saja tidak berani, memimpikan sesuatu saja tidak berani, kita bisanya hanya mengikuti orang. Kita bisanya menjadi versi tiruannya orang lain. Kita tidak eksis jadi diri kita sendiri. Kita punya kiblat-kiblat yang kiblat itu menjadi tiruan diri kita. Jadi kita selalu, saya ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Kita tidak mendeklarasi untuk jadi diri kita sendiri, tapi versi yang terbaik, versi yang optimal, versi yang maksimal. Ya bekalnya tetap ilmu, bekalnya tetap muhasabah, merenungi diri aku, ini versi terbaikku seperti apa, kelemahan kelebihanku apa, aku ini cocoknya melakukan apa, passionku apa, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya bawa juga quotes dari Helen Keller. Ini mirip dengan Oprah Winfrey tadi. Kalau Keller ini penulis aktivis Amerika. Salah satu pintu kebahagiaan tertutup, maka pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kita ini cenderung melihat kesulitan saja. Kita ini cenderung melihat kesusahan saja. Dari 90% anugerahnya Allah, kita lebih fokus pada 10% kehidupan kesulitan kita. Sehingga ya tadi,
Kita lupa bersyukur, bahkan kalau katanya Helen Keller ini, kita lupa ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Kita cueki. Kita disuruh untuk banyak di dalam rumah karena pandemi ini. Itu kita galau tiap hari mikir bagaimana kalau saya tidak keluar-keluar rumah, padahal kebutuhan di luar rumah banyak. Kita lupa ada pintu lain yang terbuka bahwa alhamdulillah banyak di rumah, banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, banyak kesempatan untuk merenung, untuk muhasabah. Nah, itu contohnya. Tapi kita lupa dengan anugerah kesempatan ini karena kita melihat ada kesempatan sebelumnya yang tertutup. Kesempatan kita untuk jalan-jalan keluar memang tertutup, tapi kesempatan untuk introspeksi, nambah ilmu, terbuka lebar-lebar sekarang. Cuma kita hanya fokus galau sedih, merenungi kesempatan jalan-jalan yang tertutup ini, sehingga ketika pintu lain untuk belajar, untuk muhasabah, untuk meningkatkan kualitas diri yang terbuka ini tidak kita manfaatkan. Akhirnya pandemi berakhir, terus kita tolak-toleh. Tidak ada hasilnya apa-apa, aku di rumah berbulan-bulan hampir 1 tahun ini. Itu karena kita fokus pada kesulitan, lupa pada keberlimpahan hidup. Lupa pada pintu-pintu lain yang terbuka. Biasanya aku sibuk bekerja, waktu untuk keluarga sedikit. Sekarang disuruh di rumah, waktu untuk keluarga harusnya banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik karena aku repot kerja di rumah, repot menggelisahi, tidak bisa kerja keluar rumah. Akhirnya anugerah yang terbuka itu tidak termanfaatkan. Jadi saat satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama memperhatikan pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka. Nah, terus menurut Muhammad Ali, tidak mungkin adalah kata-kata besar yang digunakan orang kecil yang menganggap lebih mudah hidup di dunia sebagaimana adanya daripada menggali kekuatan yang mereka miliki untuk mengubahnya. Jadi menurut Muhammad Ali, kalau kita sering merasa tidak mungkin bisa, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil, itu berarti kita hanya orang kecil, bukan orang besar yang berpikir besar. Kita orang yang hidup bisanya hanya mengalir saja, mengikuti situasi apa adanya, tidak menggali kekuatan kita untuk mengubah, memperjuangkan hidup agar jadi lebih baik. Tidak mungkin itu bukan fakta, namun opini. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, tidak mungkin itu kenyataannya tidak begitu. Hanya pendapatmu yang begitu, akhirnya kejadian beneran. Kalau engkau menganggap tidak mungkin, ya jadinya tidak mungkin beneran. Karena dengan menganggap tidak mungkin, kamu akhirnya tidak ngapa-ngapain. Wong tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak, saya itu bisa jadi begini. Tidak mungkin, Pak, saya bisa sukses seperti itu. Tidak mungkin, Pak, saya bisa membuat yang seperti itu. Ya sudah. Engkau bilang, Pak, mungkin, ya tidak akan wujud. Wong kau sendiri bilang tidak mungkin. Padahal tidak mungkin itu sebenarnya hanya opini, bukan fakta. Itu kan pendapatmu. Tapi ya, karena pendapatmu begitu, yang semula bukan fakta, nanti akan melahirkan fakta yang begitu. Diawali dari pendapatmu sendiri. Tidak mungkin itu hanya potensi. Tidak mungkin itu temporer. Tidak mungkin itu omong kosong. Itu kelanjutan dari quotes-nya Muhammad Ali. Tidak mungkin itu ya memang potensi. Kalau engkau serius berusaha ya, ketidakmungkinan akan berubah jadi kemungkinan. Tidak mungkin itu temporer. Mungkin saat ini memang tidak mungkin, tapi kalau engkau serius mengusahakan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin.
maka tinggalkan kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin itu omong kosong belaka. Ini contoh dari negative thinking. Jadi orang yang berpikir negatif itu kan sering antara lain untuk hal-hal yang besar dan penting dia jawabnya tidak mungkin. Baik, tetaplah berpikir positif sebab pikiranmu akan membuahkan kata-kata. Tetaplah berkata yang positif sebab kata-katamu akan membuahkan perilaku. Tetaplah berperilaku positif sebab perilakumu akan menjadi kebiasaan. Tetaplah dengan kebiasaan positif karena kebiasaanmu akan menjadi nilai-nilai. Tetaplah dengan nilai-nilai yang positif karena nilai-nilaimu akan menjadi takdirmu. Jadi sejak pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan nilai hidup kita harus positif. Karena disitulah nanti akhirnya takdir hidup kita. Pak, hidup kita kok sulit, Pak. Hidup kita kok gelisah terus, Pak. Itu mungkin buah pikiranmu sendiri. Buah perbuatanmu sendiri, buah kebiasaanmu sendiri. Sejak pikiran engkau sudah negatif, maka kebiasaanmu juga negatif, perilakumu negatif, akhirnya kenyataan hidup atau takdir yang engkau jalani juga negatif. Ya bahasa saya tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Nah, terus kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi, kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur. Sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu. Tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangan ini ngono. Jadi yo kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Karena di setiap kesempatan
engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus-menerus. Jadi kita harus semakin baik, semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya, kalian mengalami peristiwa apa hari ini? Mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan. Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan loh. Ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua. Banyak kenangan yang sudah kita bikin sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh, ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita. Baik, ini Rhonda Byrne tentang perubahan. Saya lanjutkan. Kalau ini dari Deepak Chopra, ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar, tokoh dari gerakan New Age. Salah satu tokoh populer, penulis, juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nah, Deepak Chopra, beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau punya quotes begini, kalau engkau ingin hidup bahagia, buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah, ini menurut Deepak Chopra, ya kalau kita ingin dunia ini damai, kalau kita ingin dunia ini tertib, kalau kita ingin dunia ini dengan segala ideal yang ada di kepala kita, pertama-tama yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau ingin dunia ini damai, yo kita jadi orang yang damai dulu. Kalau ingin dunia ini membahagiakan dan gembira, yo kita jadi orang yang bahagia dan gembira. Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain, tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak, Islam itu kan harusnya rahmatan lil alamin. Iya, oke. Pertama-tama jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri.
Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani. Sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi di Pak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja. Tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi. Dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama. Jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tentang kekuatan intelijensi. Yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi. Menurut Gandhi, manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya. Apa yang ia pikirkan, seperti itulah ia menjadi. Oke, ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depannya. Jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras, yang brutal-brutal, yang jahat-jahat, ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk. Kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita. Kalau idealnya isinya positif, ya hidup kita terbentuk secara positif. Kalau negatif, ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif. Ini nyambung dengan quotes-nya Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli bilang, masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu. Karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Jadi Benjamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut, yuk kita berpikir itu harus berpikir yang besar. Karena kehidupan kita, diri kita itu tidak pernah melebihi pikiran kita. Jadi dia selalu sesuai pikiran kita, bisa di bawahnya. Tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil, ya hidup kita akan sekecil gagasan kita. Maka masukkanlah gagasan-gagasan besar. Karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Nah ini teman-teman, hari ini harus lebih hati-hati lagi. Hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita. Tolong diperhatikan, gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar. Jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting, sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk. Nah, saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney. Kalau ini teman-teman mesti kenal ya. Animator, produser, sutradara, pengisi suara. Sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa. Kata Walt Disney apa? If you can dream it, you can do it. Kalau engkau bisa memimpikannya, pasti engkau bisa melakukannya, pasti engkau bisa mewujudkannya. Mimpilah.
Mimpilah tentang hal-hal yang besar. Mimpilah menjadi orang besar. Mimpilah menjadi orang yang luar biasa. Maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa. Ini dawuhnya Walt Disney. Dan mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri. Mimpi-mimpinya terwujud semua. If you can dream it, you can do it. Hari ini di antara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani. Padahal mimpi itu kan gratis, tinggal kamu pancang, kamu patok di kepalamu. Aku ingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi sosok yang begini, dan seterusnya. If you can dream it, you can do it. Kemudian ada juga quotes dari Ralph Waldo Emerson. A person is what he or she think about all day long. Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu. Jadi engkau anggap dirimu siapa, seperti itulah engkau. Kalau teman-teman merasa bahwa Pak, saya ini ya Pak, anak mahasiswa, jadi mahasiswa itu kan kalangan terdidik, jadi saya itu ya harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik ya Pak. Loh, itu kalau pikiranmu begitu, yang kau lakukan kan juga seperti itu. Tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap, berperilaku seperti orang terdidik. Pak, saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah dijejali wawasan-wawasan agama. Harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya Pak. Oh iya silahkan, pikiranmu begitu, ya engkau akan mewujudkan dirimu, tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kamu pikirannya berbeda, ya engkau akan mewujudkan secara berbeda. Misalnya begini, Pak, saya sejak kecil itu kan sama orang tua dijejali wawasan-wawasan agama. Sekarang kan saya sudah dewasa, Pak, berhak berpikir sendiri. Jadi, ya saya akan milih sendiri, saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka. Toh saya sekarang orang dewasa. Ya seperti itulah hidupmu akan terwujud. Apa yang engkau pikirkan tentang dirimu, seperti itulah dirimu akan terlahir. A person is what he or she think about all day long. Nah, jadi ini law of attraction wisdom bagian kekuatan intelijensi. Jadi apa yang dipikiranmu, itulah dirimu. Terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction. Preview itu kayak apanya? Pertunjukan awalnya. Seperti ini loh nanti yang terjadi. Itu imajinasi. Kemajuan-kemajuan manusia hari ini, hampir semua itu kan diawali dari imajinasi-imajinasi. Pesawat terbang, kapal laut, kemudian apapun produknya manusia, itu kan awalnya kan imajinasi. Gimana ya manusia bisa nyebrang air tidak tenggelam, tanpa harus jadi wali dulu. Nek wali ya tinggal jalan. Tapi ini bisa nyebrang sungai, bisa terbang di atas awan. Itu kan awalnya hanya imajinasi-imajinasi. Tapi karena keseriusan dan kedahsyatan potensi manusia, juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam, yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita. Maka katanya Albert Einstein, imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Jadi imajinasi yang muncul di kepala kita, mungkin di kepala para ilmuwan, orang-orang pintar, itu adalah preview dari apa yang nanti akan benar-benar ada. Preview itu kayak trailernya film itu. Jadi ya nanti tidak jauh-jauh dari situlah isinya. Nah itu imajinasi. Maka teman-teman jangan takut bermimpi, jangan takut berimajinasi.
Siapa tahu dari situ nanti muncul karya-karya, muncul produk-produk yang luar biasa yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin. Itu kumpulan wisdom pertama berhubungan dengan kekuatan intelijensi.